Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 TPB 16 yang membahas tentang biomimikri pemanfaatan kaki cicak. Kami yang beranggotakan 8 orang dengan saya sendiri Agil Desra dengan NIM 121370192 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Bemiliani Sinaga, NIM 121310048 dari Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Destani Sihotan, NIM saya 121280132, saya dari Program Studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Lira Rita Mahalalita Marun, NIM saya 121310052 dari Prodi Teknik Biosistem. Kemudian Maikha Renaldi dengan NIM 121280147 dari Prodi Teknik Kimia. Kemudian Rona Indah Maharani Dewi dengan NIM 121370175 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Ramadia Saputri dengan NIM 121280150 dari Prodi Teknik Kimia. Kemudian Yosefin V. Orella A. Situmeang dengan NIM 121280130. Nah, pertama-tama akan dibahas tentang biomimikri. Biomimikri adalah suatu pendekatan inovasi pengembangan produk dan teknologi baru dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang telah lama ada di bumi. Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang telah ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Harapan dengan adanya biomimikri ini adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta dapat menjawab tantangan teknologi yang dihadapi oleh manusia. Cicak memiliki rambut-rambut halus yang sangat tipis pada permukaan telapak kakinya yang bernama spatulae. Rambut-rambut ini berfungsi sebagai penahan tubuh cicak agar cicak tidak jatuh pada saat berjalan di dinding, atap, ataupun daerah yang tidak memungkinkan untuk berjalan dengan normal atau pada permukaan yang tidak mendatar. Rambut-rambut ini memiliki ukuran 200 nanomili, lebih tipis dari rambut pada manusia. Cara kerja spatulae yaitu ketika cicak sedang berjalan, rambut-rambut ini akan menempel dan masuk ke dalam atom pada dinding, kemudian mengikat secara kuat dan menahan tubuhnya agar tidak terjatuh, sehingga cicak dengan mudahnya merayap di daerah dan permukaan apapun. Kemudian, melalui kelebihan yang dimiliki oleh cicak ini, kami berinovasi dengan menggabungkan kelebihan pada cicak dengan membuat sepatu dan sarung tangan bagi pendaki dan pemanjat tebing yang diterapkan teknologi tersebut. Apa hubungan antara permukaan cicak dengan pendaki atau pemanjat tebing? Pada saat melakukan pendakian, seringkali pendaki tergelincir atau terjatuh saat menginjak pijakan yang dirasa salah. Pada saat itu terjadi tangan refleks untuk mencari pegangan untuk menahan tubuh agar tidak terjatuh dan kembali seimbang. Tetapi pegangan tangan kita tidak selalu kuat. Baik tangan manusia maupun sarung tangan biasa tidak dapat mencengkram dengan kuat, maka dibutuhkanlah inovasi dengan menerapkan kerekatan pada permukaan kaki cicak ke dalam sepatu dan sarung tangan bagi pendaki. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kami ingin melihatkan beberapa video cuplikan kecelakaan pada saat memanjat tebing. Damn, dude, are you? Kasihan juga bukan? Makanya muncullah inovasi tentang produk sarung tangan dan sepatu pemanjat tebing agar tidak terjadi kecelakaan seperti ini lagi.
Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana bentuknya dan bagaimana penerapan dari alat tersebut? Bagaimana dengan penerapannya? Pada permukaan sarung tangan dan telapak sepatu akan dibuat seperti pada permukaan telapak kaki cicak. Tidak sehalus pada cicak. Spatula yang akan dibuat pada sarung tangan dan sepatu akan lebih tebal dan lebih kuat, disesuaikan dengan bahan dan penggunaannya pada manusia. Namun tetap dengan prinsip dan cara kerja seperti pada permukaan kaki cicak. Sudah tahu bukan bagaimana bentuk alat dan cara pemanfaatannya? Sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan sarung tangan dan sepatu pemanjat tebing. Kelebihan sarung tangan dan sepatu pemanjat tebing yaitu dapat digunakan bagi pendaki maupun pemanjat tebing, dapat menempel pada berbagai permukaan, dan dapat menahan berat tubuh manusia saat berpijak dan berpegangan. Lalu, untuk kekurangan sarung tangan dan sepatu pemanjat tebing antara lain, kemungkinan tergelincir pada saat menginjak pijakan yang berlumpur dan tanah licin, dan pegangan pada permukaan yang licin dan basah tidak sekuat pegangan pada permukaan yang kering. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah pada permukaan telapak kaki cicak terdapat rambut-rambut halus yang disebut spatulae yang berfungsi untuk menahan beban tubuh cicak pada saat berjalan pada dinding atau atap. Pembuatan sepatu dan sarung tangan dengan mengambil prinsip spatulae bagi para pendaki untuk menahan berat tubuh mereka ketika sedang mendaki agar tidak tergelincir dari pijakan. Inilah rancangan hasil karya kami dalam bentuk poster. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih telah menonton.